Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bogor, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islami Twinda. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Temanya adalah takdir keluarga yang bisa diubah. Alhamdulillah. Jamaah. Kita nonton dulu sama-sama tentang video apa nih hari ini. Ada video bersyukur memiliki keluarga. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya. Bib, kalau kita lihat tayangan tadi, semua orang pasti pengen. Bener apa bener Bu? Ngelihat keluarga yang lengkap, bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, amin. Tapi ada juga yang terlahir ini mohon maaf sebelumnya ya dari keluarga yang mungkin broken home. Ada orang tuanya pisah. Pokoknya intinya nggak bahagia di rumahnya intinya. Karena keluarganya berantakan ya. Ada juga yang terakhir mungkin dari tadi saya bilang keluarga yang broken home sehingga mengalami yang namanya berbagai macam masalah. Ya agak sulit banget kayaknya menerima kenyataan. Terus bagaimana caranya agar nih anak-anak tersebut bisa kuat ya dan tidak terjerumus terutama dalam hal-hal yang tidak baik atau pergaulan yang tidak baik. Mohon izin penjelasannya Habib. Baik. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Ada orang yang merasa kecewa di dalam rumah tangganya. Permasalahannya itu kekecewaan tersebut dia sakiti dirinya. Itu masalah. Misal contoh, oh saya udah lagi broken home, sudah dia larikan ke brokennya ini. Ya gitu ya? Iya. Ke brokennya itu. Broken home. Ya pahamlah maksudnya. Artinya kecewaan dia larikan misal ke minuman keras. Atau ke narkoba, dia pengen balas dendam nih sama orang tuanya bikin hancur misalnya. Saya juga harus lebih hancur, salah. Bukan malah bagus, malah lebih hancur lagi dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya orang tua juga harus mengenalkan anak-anak itu mungkinlah dalam rumah tangga tidak berhasil. Tapi harus dalam mengurus anak itu berhasil. Misal si anak sudah dikenalkan dalam agama atau dikenalkan di dalam mendengarkan ceramah-ceramah atau mendengarkan ayat-ayat. Supaya itu anak dari kecil pun sudah memahami, oh sudah ini urusan orang tua saya. Orang tua saya punya urusan, saya tidak bisa memusuhi orang tua saya selama orang tua itu masih berbuat baik dan mendidik anak. Ini makanya buat orang tua dimanapun berada, siapapun mereka, tidak usah keluarga itu dihitung dengan harta, dihitung dengan uang. Kalau saya harus cari uang nih supaya anak saya bahagia, tidak. Hitungan bahagia itu bukan dengan uang, tapi hitungan bahagia itu bagaimana kita bisa menghidupkan anak-anak kita dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hitung dengan harta, anak-anak kedepannya hancur dibahagiakan dengan harta malah jadi narkoba misalnya. Tapi kalau hitungkan dengan didik mereka dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dunia ngikut walaupun kita nggak kaya. Ingatin, walaupun kita nggak kaya, tapi setiap kita pengen apa aja dibelikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita larikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat anak-anak nih nasihat yang milenial, yang kolonial, yang anak-anak kan kolonial bukan ya? Milenial. Kalau kolonial zaman Belanda. Gen Z. Ya itu. Nggak usah hidup ini seperti drama sinetron. Iya, kalau sinetron ada produsernya, ada sutradaranya, endingnya bagus. Kalau kita ini kita produsernya, kita sutradaranya, kita yang ikhtiarnya. Sehancur-hancurnya rumah kita, ingat yang Gen Z, jangan tambahin hancur rumah tangga kita. Ya. Larikan ke ajaran Allah, larikan kita ke majelis ta'lim. Hayo, saya ini mungkin derajat rumah tangga saya kurang bagus. Saya sebagai anak bagaimana tata caranya harus berpikir dari Gen Z juga berpikir bagaimana mengangkat derajat orang tua. Benar. Seperti itu, bukan malah lebih menghancurkan orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Habib penjelasannya. Jazakallah khair ilmunya. Kita lanjut lagi sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan buat jamaah tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya.
Dari sebelah sini dulu Ibu boleh maju ke depan? Ibu yang mau bertanya boleh? Ibu? Iya, oke dari sini ya. Oke, sini Bu. Oke silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun? Oh boleh Bu pantun, ya Allah boleh banget. Ayo. Bibir di kulum buah mangga. Cakep. Assalamualaikum para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Ya balas. Coba. Yes. Indonesia negara hukum. Cakep. Waalaikumsalam. Ya oh begitu doang. Ya Allah, Ibu namanya siapa Bu? Agak garing ya. Itu pantun yang kedua. Ya, silakan Bu ya. Silakan Ibu. Perkenalkan namanya siapa Ibu? Perkenalkan nama saya Ibu Embun Ibu Embun. Wah. dari Bogor, Dari dari Majelis Bogor. Taklim Al-Mulisin Bogor. Ibu nanya Boleh apa? Ibu. Ini Pertanyaannya. Pak Ustadz pertanyaan saya, Iya. bagaimana menyikapi orang yang suka bilang Heeh. kamu enak ya orang kaya bisa kebeli ini, bisa kebeli itu. Sedangkan kita buat makan sehari-hari aja susah. Oh Begitu gitu. pertanyaan saya. Pertanyaannya. Terus gimana tuh menyikapi kayak gitu Ibu ya? Menyikapi orang yang ya. iri gitu ya. Kata-kata iri, hati Iya. melihat Oke. kita sukses, Iya. bahagia. Makasih banyak Ibu Embun pertanyaan. Tepuk tangan dong buat Ibu Embun. Tunggu dulu. Mas Padli ambil Iya. mic-nya. Oke. Ibu pegang tongkat saya. Oke. Ayo kita pulang. Iya. Bagaimana menyikapi kalau ada omongan-omongan seperti itu, enak sih kamu. Kamu kan orang kaya, jadi bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan, adakan syukuran. Beli rumah baru, adakan syukuran. Undang sahabat, kerabat, tetangga. 1, 2, 3. Sahabat, kerabat, tetangga. Sekali lagi. Sahabat, kerabat, tetangga. Coba diulang. Itu. Kenapa? Undang mereka. Supaya tidak ada yang iri. Supaya ikut menikmati. Beli mobil baru. Bikin syukuran. Sasam sudah syukuran. Anak akikah. Anak lahir akikah. Kenapa semua itu? Supaya irinya hilang. Betul tidak? Supaya nikmat itu tersebar. Makanya ada zakat. Ada sedekah. Supaya bisa berbagi. Dari sini kita bisa belajar. Tapi kalau ada orang ngomongin julid. Beda tanggapannya. Bersabarlah. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Maka doakanlah mereka. Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Betul. Jangan marah kepada orang yang iri sama kita. Kalau ada yang iri sama kita berarti kita orang sukses. Amin. Karena tidak mungkin orang iri hati sama yang tidak sukses. Aku iri karena dia miskin. Tidak ada. Aku iri mukanya jelek. Tidak ada. Pasti karena ada kelebihannya. Betul tidak? Saya rasa ibu-ibu yang di rumah iri juga tuh. Lihat ibu-ibu yang ada di studio. Cie. Tapi irinya iri baik itu. Ada iri. Pada dasarnya iri itu udah bagus. Tapi ada iri yang bagus. Memotivasi buat kita untuk bisa seperti dia. Tapi tidak iri dengki. Berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang itu. Maka iri yang bagus adalah motivasi orang. Ustadz, apa yang kita lakukan? 1, sabar. 2, bersyukur. 3, jangan bereaksi yang negatif. Bereaksilah yang positif. Sama tadi, ngajak makan. Kalau kita ada kelebihan, ngajak jalan-jalan. Kalau kita punya mobil, ikut naik. Kalau ada yang mau butuh mobil, ikut ya. Nah, boleh kok. Gak apa-apa nebeng. Contoh ibu punya mobil. Kalau pergi majelis talim jangan berangkat sendiri. Ajak teman-teman ikut di mobilnya. Nanti minta patungan untuk beli bensin. Aman ya? Kalau dia tahu diri. Soalnya bayar e-tol. Jamaah.
Makanya dari sini kita bisa belajar, ada orang bisa bersedekah dengan tenaga, ada orang bersedekah dengan pikiran, ada orang bersedekah dengan hartanya. Jadi semua punya kelebihan. Betul, betul, betul. Nggak usah sakit hati, aku cemburu, dia tinggi, aku pendek, bersyukurlah. Karena orang pendek kalau berjalan sama orang tinggi tidak kena petir. Oh. Jangan senang dulu Bu. Tapi kalau banjir yang pendek kelelep duluan. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang ini, oh yang sini, boleh Ibu, boleh turun Ibu. Ya izin Ibu, maaf. Iya, oke silakan perkenalkan dirinya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan dari Majelis Taklim Al-Muhlisin. Oke, mau nanya apa Ibu? Mau tanya Pak Habib, bagaimana cara memperbaiki trauma masa lalu seperti KDRT, takutnya turun pada anak-anak kita. Iya, ini penting ya. Apalagi kalau anaknya perempuan. Iya. Nah ini kalau seandainya ngeliat orang tuanya mungkin sering disakiti sama bapaknya. Itu kayak Allah. trauma takutnya nggak mau Iya. nikah. Itu repot nanti ya. Baik. Repot banget. Oke. Ada lagi yang lain Bu, itu aja? Itu aja. Ibu Oke sini, kita, Bu, nanti Ibu kesini lagi. Iya, nggak kelihatan. Ya, silakan Habib dulu jawab Bib, silakan Bib. Baik, buat orang tua dimanapun berada, pernikahan itu ibadah. Jadilah orang tua yang dibanggakan sama anak, bukan bikin sakit anak. Jangan pernah mengatakan, saya kan orang tua, saya harus otoriter, salah seperti itu. Bagaimana anak-anak kita tuh mendidik anak-anak kita tuh supaya bagus hatinya. Tapi kalau sampai sudah terjadi misalnya, Masya Allah, kalau sampai sudah terjadi, buat kita nih sebagai anak harus juga punya wawasan yang bagus. Karena tidak semua orang itu jelek. Betul? Tidak semua orang itu sama orang tua kita. Misalnya kalau terjadi orang tuanya sampai bikin trauma anak. Jadi juga anak perempuan harus juga punya kuat hatinya. Makanya Nabi kan kasih kriteria. Jadi nggak perlu takut, oh mau pilih jodoh dengan kriteria ini, kriteria ini, kriteria ini. Yang paling bagus apa? Makanya kalau milih orang itu yang paling bagus mungkin akhlaknya. Ada orang yang agamanya bagus, kadang-kadang akhlaknya nggak bagus juga. Ada. Artinya yang mana didahulukan akhlak? Semuanya itu akhlak. Jadi dahulukan akhlak. Mungkin kalaupun agamanya sedikit tapi akhlaknya bagus, bismillah. Jadi tidak perlu juga trauma. Jadi kita mencari dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang sudah terjadi terjadi. Kita mau bilang apa? Yang sudah lalu lalu. Yang kita lihat apa? Ke depan. Trauma itu jangan kita pelihara, nggak bisa dibuat kurban lebaran. Yang kita piara kambing, sapi. Jadi bisa dipiara, bisa dikurbankan. Seperti itu Mas Fadli. Oke, ditambahkan silakan Ustadz Syam. Rasulullah SAW itu ahli psikolog. Jadi Rasulullah itu ahli psikolog. Jadi Rasul tuh lihat-lihat siapa yang nanya. Nabi tuh pernah bilang amal terbaik itu sholat tepat waktu. Karena Nabi tahu ini orang nih bagus semua tapi sholatnya kurang gitu. Terus Nabi pernah bilang amal terbaik itu berbakti pada orang tua. Karena Nabi tahu ini sholatnya bagus tapi kepada orang tua kurang bagus. Artinya Nabi tuh selalu masuk dari sisi psikologi. Kalau ditanyakan kalau anak bagaimana biar tidak trauma, yang pertama ya ke psikolog. Dan ketahuilah psikolog itu selalu bersambung dengan agama. Jadi subhanallah kalau memang tidak ke psikolog datangnya ke pengajian, majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam pelajaran ilmu agama ketika membahas tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW dan akhlak para salafus saleh itu akan menjadi tentara jundum min junudillah, tentaranya Allah masuk ke dalam hati memperbaiki hati. Jadi semakin rajin orang dengarkan ilmu agama, semakin rajin disirami dengan ilmu agama, insya Allah itu yang akan mengobati luka hati yang ada di dalam hati karena trauma sebelumnya. Kemudian kalau bapaknya masih hidup subhanallah, maka kadangkala anak itu melihat dulu bapakku jahat tapi sekarang sudah berubah baik. Yang susah itu kalau tidak ada perubahan. Maka anaknya mesti trauma. Tapi kalau bapaknya sudah berubah, oh bapakku memang dulu jahat, suka jahatin ibuku. Tapi alhamdulillah di ujung hayatnya bapakku berubah menjadi baik sekali. Dia tebus semua kesalahan-kesalahannya yang dulu pernah dia lakukan kepada mamaku. Itu yang bisa menyembuhkan trauma, itu pelakunya sendiri. Insya Masya Allah. Tapi kalau Bu Yayang saya yakin Bu Yayan ya. Yayan, Yayan ya? Bu Yayan.
Bu Yayan Yayan ya? ini pasti disayang sama suami. Iya, kenapa? Kan manggilnya Yayang, Yayang gitu. Oh, setiap hari di yayan-yayan. Yayang, pakai NG. Iya, Masya Allah. Ibu ya, makasih banyak Bu Yayan ya. Terima kasih, Nah, Pak buat Ustadz. jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Takdir keluarga yang bisa diubah. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.